belajar bareng aja, belajar sambil belajar juga, sambil biar kalian tahu kalian kesalahannya apa. Dibahas bersama kan lebih enak gitu. Gak usah malu kalau salah. Beneran deh, gak apa-apa. Nah, untuk kan karena ini terakhir ya, boleh sambil di open cam gitu, biar ngobrolnya enak. Tapi kalau misalkan susah ya nggak apa-apa. Karena kan hari terakhir ya, kita tidak bertemu lagi sehabis ini. Betul. Ya udah, karena yang datang baru 4, kita ambil salah satu dari ini dulu Yang kali ya. dulu aja. Yang ada di sini dulu. Mau siapa dulu nih yang kira-kira pede dengan karyanya untuk direview bersama-sama? Atau aku pilih? Mau aku pilih atau ada yang cukup pede? Pilih aja, Kak. Iya, Mau pilih aja, Kak. Oke. Ya udah. Ya udah, dari Naila deh, bentar ya. Aku kasih share screen-nya dulu ke Kak Titan. Ya, Naila ya. Ya. Udah bisa belum, Kak? Kalau belum bisa di Oke. Wih. Kenapa milih Mikasa ini pertama-pertama nih? Kenapa? Kenapa milih Mikasa ini? Mikasa dari Kenapa ya? dari ini kan ya, Attack on Titan ya? Iya, iya Shingeki no Kyojin. Hmm, Karena bingung milihnya siapa. oke. Coba sebelum kita review bareng-bareng, coba dari Nailanya bisa dibaca tuh apa yang udah dibikin. Biar aku tahu juga nih yang salah-salah pengucapannya di mana. Oke. Yuk, silakan Naila, dipersilakan untuk membaca. Oke. Oke. Mohon koreksinya ya, Kak ya. Iya, nggak apa-apa. Maaf kalau Santai salah. aja. Oke. Tapi bagus Oke. ya. Elsa Appel, Mikasa Akaman, LA Dixneuf Angst, LS Japonaise, LS Dix Fevrer, Les Yuxnor, Les Cheveux Milongs, Port Ang Follard Road. Ini Naila sendiri udah tahu nih artinya apa semuanya? Harusnya tahu dong, kan yang bikin dia. Ya, cuman apa sih ya? Aku kan udah nulis di catatan ya. Tapi aku cuma nulis catatan yang bahasa Perancisnya. Paling aku cuma apal namanya Mikasa Akaman. Umurnya tuh Dixneuf tuh kalau nggak salah 17 tahun. Berasal dari Jepang. Lahirnya di tanggal 10 Februari. Memiliki mata hitam dan rambut sebahu. Terus yang Port Ang Follard Road-nya aku udah lupa. Oke. Tadi tuh sebenarnya dari pengucapannya si Naila ini udah berhasil untuk ini ya, mencoba untuk seperti bahasa Prancis. Tapi ada banyak kesalahan seperti L itu dibacanya jadi L, itu harusnya L kan, bukan LE gitu. Terus tadi juga konjugasi etre yang kita udah belajar bersama-sama, yang ele japonais, itu jadinya ele kan. Tadi kamu bacanya LS japonais. Ya bener nggak sih? Terus juga ya sebenarnya sih kesalahan di pronunciation aja sih ya, karena memang Prancis susah cara pengucapannya gitu. Tapi ini
aku boleh tanya, ini kamu ngerjain sendiri atau dibantu Google Translate? Nggak apa-apa juga kalau dibantu Google Translate kan, sama-sama belajar gitu. Ada yang dibantu sedikit, tapi ini rata-rata aku dari nge-copy tugas bahasa Prancis. Kan tugas bahasa Prancis kelasku juga kan ada ini ya. Nah kebetulan ya yang tugas bahasa Prancis itu aku berdasarkan dari buku sama contohnya. Nah aku ngambil dari contoh di kelas itu. Oke. Dari yang aku buat tugas kelas itu. Iya. Tapi sebenarnya udah bagus sih. Apalagi ininya kan. Kamu bikinnya ini di mana nih? Apanya? Bikin posternya di Canva kan? Canva sama PixArt aku edit pakai dua itu. Bagus. Udah bagus sih. Cuman masalah ini aja. Masalah pronunciation dari Naila aja. Kalau dari Kak Kezia ada nambahan nggak? Ini semuanya kelihatan bikin sendiri ya. Kelihatan apa? Kamu nggak semuanya pakai Google Translate. Sama sih kritik aku cuma di pengucapan aja. Beberapa pengucapan emang harus dilatih. Kayak ele itu bacanya kan tadi kayak Kak Rian bilang bukan ele tapi L-E. Yang E-S-T dibacanya E. Terus ada yang Ella Disnevang itu 19 tahun, bukan 17 ya tadi kamu bilang. Oh iya, maaf salah Kak. Nggak apa-apa. Terus dia beberapa pengucapan kayak Ella les yeux noirs et les cheveux mi-longs. Gitu. Emang agak tricky, agak susah kalau misalnya kata les yeux noirs itu perlu latihan terus-terusan baca bahasa Prancis yang kata-katanya nyambung-nyambung gitu. Gitu. Tapi semuanya ini kalau dalam grammar udah oke sih, udah bagus. Ya kan Karian? Iya makanya kan tadi makanya aku sempat nanya nih, kamu ngerjain sendiri atau ngerjain bantu sama Google Translate gitu. Soalnya lumayan bagus gitu. Bagus. Oke deh kalau gitu, perlu dikasih nilai Bang, nggak usah apa Nanti aja nilainya, nanti aja ya. Tapi menurut aku udah bagus ini, loh bagus banget niat bikinnya. Oke deh lanjut. Makasih ya Kak Naila kan jadi. Makasih ya Naila. Ya makasih kembali Kak semuanya. Ya. Oke. Selanjutnya Kak Kezia mungkin bisa milih. Siapa ya? Punya Aska kali ya? Aska. Ini nih. Yang kedua, yang ketiga. Nah. Coba Aska dibaca dulu. Oke. Bonjour. Je vous présente il s'appelle Griezmann, est né à Mâcon, France en 1991. Il est français, il habite à Madrid. Il est 31. Il est 3 ans, il s'appelle Alba Griezmann, Mia Griezmann et Amaro Griezmann. Il a les cheveux courts, il est obtenir Eurocup. Sepatu emas itu kalau nggak salah sepatu emas chaussure d'or. Oke. Ini kamu ngerjain sendiri ya? Sendiri Kak, cuman pas yang di yang sepatu emasnya itu lihat Google Translate. Siapa dulu nih yang mau feedback, aku atau Kak Kezia nih? Coba aku dulu ya. Ya, silakan. Kalau untuk grammar itu sebenarnya udah oke ya. Cuman di bagian ilah, trois enfants, sebenarnya bukan trois enfants, tapi trois enfants. Enfants nih, tulisannya kayak gini. Gini. Ya. Mungkin ini typo, salah ketik, atau emang kamu taunya enfant, anak itu begini tulisannya? Begitu Kak. Gitu, oh ya udah nggak apa-apa. Oh sama gramernya ini. Il s'appelle Alba Griezmann, Mia Griezmann, Amaro Griezmann. Ini kan ada 3 orang nih, berarti dia jamak. Harusnya il s'appelle-nya begini.
Betul. Dikonjugasi lagi gitu. Konjugasi lagi, iya. Ini kamu pakai il-nya, apelnya yang apel konjugasi buat il singulier. Begitu. Terus, nah, il obtenir sepatu emas itu do. Begitu. Terus untuk cara baca pronunciation-nya perlu dilatih lagi sih. Sama yang ini yang apa tahun 1991 itu 1991. Ini. 1904. Panjang ini. Ini kayak kita belum ajarin ya kemarin. Apa yang tahun 1991 itu belum? Itu 1000 belum jauhan. sampai 60 Kak. Kalau Iya. berapa ya? Apa sih nambah-nambah ilmu juga. Gitu. Jadi kalau 1000 mil, kalau 100 itu song. Kan 1900. Jadi mil neuf. Song Katerbang Ongs 1991. Gitu. Kalau dari Karian sekarang. Bentar, maaf motong. Mau koreksi sedikit, itu harusnya bukan ile obtenir ya. Itu kan karena itu bentuknya passive composé atau past tense-nya. Jadi ya kalian juga belum belajar sih. Jadi seharusnya itu yang benar ila obtenir. Oh iya betul. Tapi karena kalian belum belajar ya udah lewatin aja dulu. Tapi koreksi sedikit aja biar sengaja kalian tahu sedikit. Makasih Kak Titan. Nah, kalau dari aku sih ya sama kesalahannya sama kayak Naila. Terkait konjugasi etre itu selalu dibacanya ya kalau konjugasi etre yang pihak ke orang ketiga atau yang il-el itu bukan s. Sama nama Griezmann ini n-nya 2 harusnya. Kalau n-nya 1 jadi Griezmann. Begitu. Coba dilatih-latih lagi cara pengucapan EST ini jadi bukan S. Begitu sih. Sama apa lagi ya? Ini Kak, ilabit a Madrid A-nya itu harusnya ada apa aksongnya? Ang ya? Ilabit enggak kalau aksong itunya. Aksong. Sama ini ya Ile France itu F-nya harusnya kecil bukan sih? Iya. Karena kan dia mengacunya ke kewarganegaraan, bukan ke negara gitu. Kalau negara kapital nggak apa-apa. Kalau France seperti kayak aku orang Indonesia gitu, aku orang Perancis gitu. Ya seperti ya itu aja sih minor sih. Karena yang major tadi udah disebutin sama Kak Keja semua, kesalahan grammar segala macam gitu. Tapi udah lumayan bagus. Makasih ya. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Harus diapresiasi nih karena kerja sendiri gitu. Iya, betul. Keren kalian. Oke deh. Lanjut. Harian yang milih aja. Mikaela deh. Mikaela ada. Titan. Ada ini. Urutan ke-6. Oh iya. Waduh. Saya tidak tahu Koreaan. Kak Titan tolong di zoom lagi. Kecil tulisannya. Bisa nggak ya? Nah, oke. Kok di komen. Oke, Mikaela. Sebelum kita review, seperti biasa. Dibaca, Kak. Iya, betul. Tenang, nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya nggak tahu nomornya apa, ya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Saya ini yang Korea du Sud, Bangsat November 1992, il est coréen, il habite à Seoul, il a 28 ans, il n'est pas marié.
il a une seule et deux chambres. Scroll ke bawah, Kak. Oke. Il est un membre du groupe EXO. Il est rappeur, danseur et chanteur. Il est très talentueux. Maintenant, il est aussi un acteur musical. Ini pronunciation-nya bagus sekali nih Kaila ya. Kayak udah tahu gimana cara dia berhentiinnya di mana. Kayak ile camamre gitu. Ini juga kompleks menurut aku, ini lumayan kompleks kata-katanya. Karena nambahin ada de siang kan itu juga orang kalau baru belajar pun juga bingung ya, harus nyari lagi itu apa. Tapi yang tadi menurut aku kurang tepat itu pas penyebutan il n'est pas marié, yang benar il n'est pas marié. Karena ada aksong di situ. Begitu. Selebihnya nggak ada yang salah ya. Talung tuh kan dia itu ya jamak ya, talung tuh itu. Ya, talung tuh yang Kaila pakai yang jamak itu. Kan dia tunggal. Oke. Cara bacanya udah oke ya. Itu terbaik, itu bagus banget. Paling cuma salah kalau di bagian iletre talung tuh itu kalau gramernya ya. Vocabulary-nya. Grammar lebihnya oke, bacanya udah oke. Tadi kamu yang 1992 gimana cara mengucapkan? Kamu tadi nyoba ya? Coba baca bahasa Perancisnya. Itu ada di chatnya. Bedain jadi terus aja. Oh, iya, ikutin yang tadi aku tulis. Keren, bagus. Langsung memperbaiki sendiri gitu. Iya. Menurut aku udah sih bagus. Ini dari segi pengucapannya udah bagus. Ya, senang deh. Akhirnya bisa. Semoga yang lain bisa ngikutin Kaila karena ya kalau di dalam bahasa Perancis nggak dihajar semua gitu, nggak iles, rapper gitu. Tapi ya balik lagi kan bahasa perlu belajar tiap hari gitu. Nggak bisa konstan gitu langsung. Itu kalau dari aku udah sih itu udah. Sama dari aku juga sama. Nggak ada koreksi pronunciation-nya oke, gramernya oke, vocab-nya juga oke. Dari Kak Titan mungkin ada tambahan? Hah? Ada kok, udah cukup. Oke. Siapa lagi yang belum ya? Udah berapa orang? Terima kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Iya, makasih juga lo udah bikin niat banget ini. Bentar. Kamu ini bikin sendiri atau Google Translate nih? Aku mau nanya kepo. Bikin sendiri, tapi beberapa kalau yang kayak talent tools-nya itu aku Google Translate. Oh ya, makanya kalau di Google Translate emang penerjemahannya jadi talent tools. Tapi bukan dia sebenarnya yang jamak yang itu. Oke, terima kasih Mikaela. Selanjutnya yang terakhir ini ya, Muhammad. Iya, cuman berapa orang yang masuk nih? 4 orang. Iya. Oke, terakhir Ketcher deh. Waduh, Sana Minato Zaki ini siapa? Coba bisa diperkenalkan mungkin Ketcher kepada kami semua. Baik. Ya. Bonjour, je peux présenter mon idol, Sana Minato Zaki. Sana est née en Japonais en 1996. Elle est une chanteuse et danseuse coréenne.
elle habite à Seoul. Korea, mais elle est bien de Jap. Elle est concertaine de 16 parties chanteuses telles que Le Mon Cha Cha Chai de la chanson Cherab, repris par de nombreux artistes sud-coréens. Elle a 24 ans et elle est avoir beaucoup de choses. Gimana Pasti tuh? banyak yang salah ya kayak. Iya, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya Kak. Gimana Kak Kezia atau aku dulu nih? Kalian dulu aja nggak apa-apa. Oke. Baik lagi, tadi yang konjugasi masih dihajar semua SSS. Tadi juga bisa kayak nyampur gitu ya, bahasa Inggris dicoba diaplikasikan ke bahasa Perancis gitu, cara pengucapannya kayak Korean gitu kan. Itu harusnya kalau misalnya Koreang gitu. Tapi ini ada yang kesalahannya lumayan major ya menurut aku tuh. Ini banyak yang pakai Google Translate ya. Lanjut. Yang ini Elhabit asal Korea, maksudnya Korea ini Korea Selatan ya maksudnya? Iya Kak. Harusnya bukan Korea kan, Kak Kezia? Harusnya Elhabit Korea du Sud kan? Korea. Ya misalnya Kalau misalnya Korea Selatan. Kan dia mau bilang, kamu kan mau bilang kayak Elhabit di kotanya Seoul gitu. Berarti Elhabit Angkore Seoul, harusnya begitu yang simpelnya aja. Bisa gitu. Kalau Koreang pakai N ini jadinya kewarganegaraan. Dan itu kewarganegaraan untuk maskulang mah. Iya, betul sekali. Tapi nggak apa-apa. Yang penting udah mencoba. Kan kedepannya tahu ntar. Ini udah bener nih, Biang. Ini pakai translate atau bener? Yep. Soalnya kan regular Biang pakai D ini kan belum diajarin soalnya. Iya. Harusnya Iya Kak, aku apa? Kenapa? Ya aku pakai translate, ya campur-campur lah Kak. Nggak apa-apa. Harusnya ini Elviang du Japonais. D plus le. Kan artikelnya Japong itu le. Japong. Ya, Elviang du Japong. Terus sama yang terakhir aku bingung sih maksudnya apa ya? Iya, yang ele avoir beaucoup de choses, maksudnya kamu mau ngomong apa? Dia punya banyak. Maksudnya itu dia umurnya 24 tahun dan dia menggunakan apa tuh namanya? Sweater gitu, Kak. Dia menggunakan sweater. Avoir beaucoup de choses itu maksudnya banyak pilihan loh. Ya, jadi Kesher maunya dia memakai. Kalau memakai makanya porte. Bukan pakai apa namanya? Verba être. Jadi pakai verbanya porte memakai. Sebenarnya kalau kamu mau ngomong kalimat ini elle avoir beaucoup de choses, kamu pilih salah satu aja konjugasinya, nggak usah konjugasinya, verbanya nggak usah être sama avoir, kamu cukup pilih elle a beaucoup de choses aja udah cukup. Terus ya, panjangin kalau misalkan maunya ngomong gitu. Kalau mau bisa ngomong kayak gitu. Tapi ini ya udah ya niatnya udah ada gitu. Niat bikinnya udah ada. Jadi harus diapresiasi walaupun banyak salahnya tapi nggak apa-apa. Kan dari sini bisa belajar lagi ke depannya gitu. Tapi sih kalau dari mohon maaf. Iya nggak apa-apa, nggak usah minta maaf tuh. Kan namanya belajar. Ringan, Bang. Nggak apa-apa, santai-santai. Nih,
Tunggu aku koreksi kali ya. Berarti jadinya Ella. Kalau mau bilangnya ini ya, Ella beaucoup de choses apa, kalimatnya harus panjangin lagi. Terus ini. Elle vient du Japon. Apa lagi ya? Kalau yang bagian ini, Kaitsar tahu nggak artinya? Elle est connue pour certaines de ses parties chantées, telles que les mots shy, shy, shy. De la chanson Eh, Shy. Itu yang bagian yang unik gitu ya Kak, maksudnya yang unik dari dia ini ikonik. Mungkin bisa dibilang gitu. Dia terkenal atau dia diketahui untuk Chanson kali ini maksudnya. Chante. Chante. Chante apa? Aku bingung loh. Ya udah, yang penting udah mencoba. Yang penting ada ya. Oh, makasih ya Kesyar udah mencoba. Iya Kak, mohon maaf ya Kak. Gak apa kok. Kita juga dulu kesalahannya yang nggak jauh beda kayak gini. Iya, betul sekali. Apalagi pas awal-awal belajar, bingung. Ya Kak, terima kasih banyak ya Kak atas koreksinya. Iya. Sama-sama. Udah ya dari aku sih. Ada lagi yang masuk ya? Nggak ada. Ya udah, kalau misalkan udah tidak ada lagi, cuma 4 orang, mungkin kita bisa langsung ke latihan soal yang udah kita pelajari dari awal pertemuan sampai kemarin. Yang kan banyak tuh. Ada verba être, verba avoir, terus ada nomor, ada quel, cara menyebutkan, cara mempertanyakan, gitu. Membuat pertanyaan. Bahas bersama aja ya. Ya, betul sekali. Sudahkah, Kak Titan? Nanti setelah kita ngerjain bersama-sama, kalau misalkan ada yang masih bingung, tanyain aja. Karena ini pertemuan terakhir dan setelah ini ada tugas buat kalian gitu. Jadi sebelum ngerjain tugas, kalau misalnya masih bingung-bingung, bisa tanya. Bentar ya. Kalian di rumah kalian pada hujan nggak sih? Enggak, Kak. Kalian pada di Bogor ya? Iya, di Bogor. Di sini hujan ya? Iya, di sini hujan. Bikin Bogor unik, guys. Kabar ya, ada sedikit masalah nih di G4-nya. Udah bisa kah? Perhatikan. Oh iya tuh. Udah ya? Oke. Kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1, siapa yang mau coba duluan? Alka mau nyoba Boleh. yang A. Yang A. Yang lain setuju nggak ya sama Aska? Yang A. Yang itu yang Le. Le Belgique. Yang Le Belgique. Le. Yang lain, Kaila, Fitsyar. Aku yang La. Oke. La, oke. Kaila yang La. Ada yang Le dan La. Fitsyar sama Naila.
Aku lah, Kak. Oke lah. Lah udah ada 2. Terakhir nih, Naila. Lagi toilet kali ya? Mungkin. Ya udah berarti jawaban mayoritas lah ya. Kita coba lah aja ya. Oke lah. Nomor 2. Nomor dua siapa yang mau coba? Sosong Dives Mau Nevang. nyoba Ya, yang A. silakan. Soizante 19. Sosong di Snevong. Oke. Oh bentar. Kalau di 10 9. Jadi 19. Yang C. Jadi Sosong Nevong. Sosong Yang C. Nevang. Ya, yang Oke. C. Yang lain. Isyar, Raisa, Rainisa. Bagaimana pendapat kalian? Apakah setuju sama Aska? Boleh banget menolak ya. Juga. Setuju ya? Setuju. Oke. Kita setuju. Langsung Iya. yang ketiga. Nah. Yang lain dong, jangan Aska doang nih. Siapa? Coba share tadi, share. Yang mana? Atau A, B, C, D. Dibaca dulu soalnya. Kok di mute lagi? Tadi udah mau ngomong. Nggak mau nih, nggak ada yang mau jawab nih. Susah kan soalnya? Aku kayaknya A deh, Kak. A. Iya, Kak. Oke. Yang lain? Yang lain Ngikut apa? A. Ngikut A. Ngikut A. Elvian. Lock ini ya. Oke, A. Nah, ini gampang. Konjugasi nih, konjugasi. Apa nih kira-kira? Yang A. Yang A nih, yakin A ya? Ya, je suis. Maintenant, je suis mal au ventre. Oke. Yang lain atau Itu J. Yang C. Aduh, jadi Michaela yang mana nih? Yang A atau yang C? Je suis atau J? Bentar Kak, mau nanya itu yang akhirnya itu artinya apa? Apa? Yang ventre itu. Ventre itu Iya. perut. Kalau mal-au itu? Mal tuh sakit. Kalau Sakit. yang pertama, Maintenant. Maintenant tuh sekarang. Sekarang. Aku yang C jadinya. C, oke. Oke, Michaela C. Kesyar sama Aska. Sabar dong. Setuju. Oke, setuju. Oke, deh setuju. Nah, ini aja deh kalau udah 2. Oke. gampang, baru banget materinya loh. Kok dijawab sama Kak Kezia? Gak apa-apa, bonus aja. Nah, ini aja nih. Nah, kira-kira apa tuh pertanyaannya? Ada yang tahu nggak? 2 pertemuan kemarin sih sempat muncul itu pertanyaan. Dan aku juga udah sempat. Ada berapa anak? Oke, kira-kira ada berapa? Kalau 2 itu apa sih? Lupa lagi. Iya, benar-benar. Jadi jawabannya kalau Aska
Kalau yang lain sama ikutan de. Nggak toa atau nggak kat. Dua tuh apa ya? De atau toa. Karena dua Terus itu tiga, de, berarti. jadi aku Oke. De kak. Nah, dia lagi kenapa tuh? Kira-kira dia lagi kenapa tuh? Lagi nangis bukan nggak? Nggak ada air Itu lagi matanya ya? nangis atau lagi Kecapean capek? berarti. Nah, kira-kira yang Ele mendekati. fatigue. Oke, Mikaela Sorry. yang mana? Mikaela fatigue. Yang lain? Yang lain. Ikut Kang, ikut. Ngikut. Masa ntar pas tes ngikut kan ngerjain sendiri ya? Ya udah mayoritas B nih atau apa jawabannya? Kesyar atau Naila udah balik dari toilet belum? Coba kasih lihat gambarnya lagi, Kak. Biar pada nggak bingung. Nah, Kira-kira kalau nangis mungkin nggak sih ada kotoran-kotoran di mukanya? Oh, berarti lagi lelah mungkin, Kak. Oh iya, kalau lelah tuh apa tuh? Kira-kira kalau lelah Fatigue. Prancisnya apa ya? Fatigue bukan sih? Fatigue. Oke, Aska fatigue juga nih berarti ya. berarti B, Kak. Udah, Ayo. coba di lock. Le fatigue. Nah, ini yang udah kita ajarin nih, yang ada negasi. Kira-kira ada yang mau jawab kah? Yang A kah, Kak? Yang A. Aku yang B. A. Yang A atau yang B nih jadinya? Di voting aja, Kak. ya udah yang A raise hand coba. Angkat tangan di bagian partisipan. 1, ini yang A baru Aska. Kaisar A. 2 orang doang nih. 3, oke. Mayoritas A, Kak. Selanjutnya. D. D. Ya, Toizan Diswi. Song di sweet. Yang lain? Yang ikut sama D sama kayak Aska, coba resen. Kaila. Share sama Naila. Golput. Atau gimana nih? Ada jawaban lain kah? Share Naila. Atau mau ngikut aja? Oke deh kalau gitu. Tuh gugus. Gugus kan jadinya Muhammad Kesyar. Gugus. Muhammad Kesyar tadi sempat buka ini. Buka mic. Ya udah deh, udah. Udah, Dek. Sosong di Terang teseng, Kak. Tongseng. Gimana ya? Yang C nih. C, ya. Oke. Yang lain? sama kayak yang C. Oke. Mikaela sama Naila?
Setuju kah jawabannya Tongseng? Setuju. Oke. Oke deh Tongseng. Ilabit tuh. A. Jawabannya A. Aswis. Iya. Kalau yang lain gimana? Aku yang D. D. Oke. Osu. Rainisa D, Aska A. 2 orang lagi. Naila dan Kesyar. Kira-kira jawabannya apa nih? Masih bingung kah? Atau masih berpikir? Atau mau golput? Kalau masih bingung, apa? Aku ngikut Ikut Aska. Yang A berarti. Nah, nih si Naila, tinggal Naila. Naila keluar ya? Nah, udah deh kalau Naila keluar. Berarti kunci jawabannya A. Ya. Nah, ini profesi dia apa? Jurnalis bukan? Jurnalis bukan sih? Oke, Aska jawab jurnalis. Mikaela dan Keisha apakah Reporter setuju? bisa. Kalau jurnalis tulisannya gimana? Jurnalistik. Bener gak? Gimana? Jurnalistik. Jurnalistik. Tulis di chat mungkin bisa. Coba di Iya, chat ya. terus di chat. Oke. Ada jawaban lain kah? Ada. Apa tuh? Tadi Mikaela jawabnya ada atau enggak sih? Nggak ada ya? Tadi aku dengar ada. Oh, tuh Oh, ada ini. tuh Mikaela jurnalis. Jadi pakai yang mana nih kita? Jurnalistik atau jurnalis? Nah, Keisha ini yang menentukan. Jurnalis doang kayaknya Kak. Yang Oke. Mikael. Mikael berarti. Oh, Mikael sih, Mikaela. Oke, coba ya Kak. Kita coba. Nah, kalau ini Chanteuse. Tulisannya gimana tuh? Coba tulis di chat. di chat lagi. Santos. Biar Kak Titan bisa nulis. Oke. Kita coba. Ayo Kak, tulis Kak. Ada setuju kan tulisannya gitu? Yang lain mungkin ada tulisan lain. Penulisan lain mungkin. Enggak Kak, mungkin itu udah tepat Chanteuse. Tiba-tiba ada Naila. Itu keplok semua Kak. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Dibenerin sama Kak Titan. Oke, soal berikut ya. Ini konjugasi avoir nih. Kira-kira yang tepat konjugasi avoir untuk itu apa ya? Yang A. yang A, Kak. Oke. Coba yang lain setuju nggak nih? Ai. Setuju Kak. Oke. Nah, ini gimana nih? Mereka kenapa tuh? Lagi curhat. Lagi curhat. Tawa itu. Lagi ketawa, guys. Kalau ketawa itu apa tuh bahasa
apa yang mereka rasakan ceritanya. Kalian bisa. Bahagia. Oke. Dalam ini bahasa Kak. Siapa tadi yang ngomong? Geser ya? Iya Kak. Benar nggak ya? Apa? Droll. D-R-O-L-E. Draw. dong. Oke. Coba Oke. tulis draw. Setuju nggak? Yang lain. Setuju Kak. Setuju yang lain? Yang lain selain Aska? Droll. Oke. Pada setuju sama Aska atau ada jawaban lain juga nggak apa-apa. Oke, sepertinya setuju semuanya. Mungkin bisa ditulis, Kak Titan. Nah, ini dia nih. Agak tricky nih. Menjebak. Yang C. Yang C. Yang C, oke. Yang lain? Setuju kan? Setuju angkat tangan, raise hand. Oke, tinggal Mikaela yang nggak setuju. Kalau suara kan. NC berarti Kak Titan. Mikaela jawabannya apa nih? Yang C juga. Oh, C. Oh, berarti sama. A. Yang A. Setuju nih yang lain. Setuju Kak. Setuju. Bla bla bla, kelaj. Coba resen lagi yang setuju sama Aska. Oke. Yang A, Kak. Jawabannya, Kak. Nu bla 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 de zang B. fong. B. B. Iya. Oke. Mayoritas B ya. Apa ada jawaban lain selain B? Aku yang C. Salah suara tapi. Ada yang mau mengubah jawabannya dari B ke C, ngikutin Mikaela? Atau mayoritas B, ya udah kita taruh di B. Ya. Kita coba. Nah, ini ele apa tuh? Kenapa dia? Itu lagi ngopi Kak. Lagi ngopi. Apa yang dia rasain pas lagi nuangin kopi? Suasananya dia gimana? Lesu kayaknya. Orangnya medesu. Oke. Berarti apa tuh? Ada yang kira-kira Ada yang dijawab? punya ide nggak? Kira-kira dia kenapa? Dari gambar, dari raut wajahnya. Pusing Kak, pusing. Pusing. Lelah. Lelah. Lelah apa tuh bahasa Prancisnya tuh? Fatigue. Berarti Mikaela milih yang A nih, ketiga. Ya Kak, ngikut A. Fatigue, lelah. Oke. Ini soal terakhir nih kayaknya nih. Ya, yeah. Oh iya. Ya. Nah, ini agak tricky juga nih. Ini awal banget kita masuk materi. Awal atau dua ya? Dua kayaknya kedua. Dua ya, nationality. Coba ingat-ingat.
Yang C. Yang A. Oke. C ya, A. Yang C tadi yang jawab siapa? Najla. Najla. Oke. Siapa yang pilih Nazla, siapa yang pilih Aska? Yang pilih Aska, raise hand coba. Kaisar, oke. Nggak ada lagi yang mau milih Aska? Yang pilih Najla? Jawaban Najla tuh C. Iya. Jadi 2 orang udah jawab A, berarti jawabannya A aja, Kak. Kita coba. Oke. Oke. Ele Allemang, Elabit ang nalemanya A Berlin. Oke, kita lihat bersama-sama salahnya di mana. Wih, Nomor 1 benar. Nah, nomor 3 itu Negara. makanya Ini sebenarnya benderanya salah ya. Harusnya bukan yang ini. Tapi Ini itu bendera jamak. Saudi Arabia, Kak. Makasih Kak Titan. Dia negara jamak, jadi pakainya DES. Dezemiret Arab Zuni. Ini bener nih, Metnong. Ada yang bingung nggak tuh di sini di Metnong? Kenapa makainya Abwar? Kenapa nggak pakai itu? Oke, seperti yang mengerti semua ya guys ya. Kenapa? Lanjut. Ini juga bener nih. Ya, tadi yang salah sebut. Ini kayak Nah, udah benar tuh. Oh Ada iya, Zangfang. betul. Awalnya dari lengkap tambahan. jawabannya. Kurang Tetap lengkap benar aja. kok. Iya, kurang lengkap doang. Ini benar. Nah, ini nih ada kesalahan tuh di bawahnya tuh. Je ne suis pas français. Je suis Ingat anglais. ya, kalau pakai negasi, yang wajib ditaruh itu yang pa-nya. Jadi kalau misalkan mau dihilangin nggak apa-apa, tapi jangan dihilangin yang pa-nya. Je ne français jadinya nggak bisa. Negasi itu apa, Kak? Negasi itu ini yang kemarin kita udah terangin itu loh. Yang ada tulisan ne pa. Jadi kayak misalkan bukan penolakan sih, kayak aku bukan orang Perancis. Nah, kalau Kalimat di negatif lah ya, maksudnya. Oh, oke. kalau di bahasa Indonesia bukan kayak gitu kalimat negasi. Begitu. Paham nggak? Kalau nggak paham bisa di-draw lagi biar bisa di-drill lagi bisa biar bisa paham gitu. Paham ya? Lanjut. Yang lain paham? Udah ditulis sama Kak Dani, negasi itu kalimat negatif. Ini bener ya. Kalau nomor-nomor kayaknya udah pada paham semua. Nah, ini nih. Ini awal banget kita masuk materi. Mana tuh kan? Harusnya ilabit ang Swiss. Ang itu untuk menyebutkan preposisi untuk negara. A Swiss itu A itu untuk preposisi kotanya. Gitu. Jauh banget. Ang juga buat cuma negara yang feminang ya. Kalau yang maskulang pakai O. Atau yang negara yang depannya huruf vokal seperti Irak, Argentina. Irak, Irang. Argentina dia tuh udah feminang jadi yang mau pakai ang. Irak.
Irak itu sebenarnya masuk ulang, tapi karena dia huruf depannya Vowel. I, Vokal. vokal jadi pakai ang. Oke. Itu salah di depannya doang ya. Harusnya gede. Pakai huruf besar dulu. Iya. Tapi sebenarnya udah benar. Nah, tuh udah dijelasin lagi tuh sama Kak Dani. Jadi intinya nepa itu kalau mau dihilangin, ne-nya aja dihilangin nggak apa-apa, tapi jadinya informal. Tapi jangan sekali-kali yang dihilangin pa-nya, jadi ne doang, jadinya nggak bisa. Gitu. Nah ini gimana tuh Kak? Kenapa tuh? Droll. Droll itu lucu. Sebenarnya ere sama droll. Ere itu kan bahagia. Di Droll sini itu droll kan lucu. Jadi lebih masuk ere. Kenapa? Karena makainya jamak itu il. betul. Tadi kan udah ada yang jawab mereka bahagia. Udah benar itu bahagia. Bahasa Prancisnya heureux. Nah, ini benar nih. En France, à Paris. Sudah benar semua itu benar. Benar. Ini mungkin kesalahan ini ya, harusnya I-nya 2. Oh iya, G, kayak gitu ya. nah ini Mikaela dan Najla ya. tadi udah ada yang jawab C, benar sebenarnya. Karena dia perempuan, jadi tambahin E. Oh iya. Elle est Allemagne, elle habite en Allemagne à Berlin. Oke, dari sini kalian ada yang masih bingung-bingung nggak? Sebelum nanti aku jelasin tugasnya apa. Paham Kak. Udah paham semuanya ya? Yang lain ada yang masih bingung untuk materi apa gitu? Udah tahu semua berarti ya, udah paham ya? Kalau udah paham bisa reset biar lebih jelas mungkin. Kalau males ngomong. Soalnya Banget masih mau tanya-tanya lagi nggak apa-apa banget. iya. Karena kan waktu kemarin kita ngajar juga nggak lama. Jadi kalau masih ada yang masih belum paham, masih bingung, langsung tanyain aja sekarang. Kita bahas ulang. Ya, Aska mau nanya tuh. Enggak Kak, tadi Itu kan resen ini ya, kalau udah paham. Oh, kirain. Dan ini memang ya keadaan. Nggak lihat tadi, maaf. Aska ada yang bingung nggak? Totalnya udah sih Kak, tapi cuman paling yang cara afwar itu Kak, cara bedainnya gitu. Cara bedain kalau cara penggunaannya lah. Coba kalau avoir menurut Aska sendiri pengertian avoir itu gimana? Sama etre? Punya kan Kak? Kalau etre? Kalau etre itu apa ya? Gimana? Diformulasikan pakai kata-katanya Kak. Pakai kata-katanya Aska sendiri nih. Sebelum kamu jelasin. Kan waktu itu udah sempat dijelasin ya, etre. Gimana Aska? Bentar Kak, pikir dulu. Apa udah lupa, Aska? Gak apa-apa kalau lupa juga, santai. Lupa pengertiannya Kak. Oke. Kalau itunya kan kayak jesui gitu ya. Betul.
pengertiannya lupa. Gimana nih? Siapa nih yang mau jelasin nih? Kak Kezia? Yang mana tuh? Etre. Etre itu sebenarnya buat apa sih? Kita buka lagi kali ya ininya. PPT-nya waktu itu. Bentar. Aku boleh jelasin nggak? Oh iya, Kak Dani kalau mau jelasin silakan. Etre itu apa ya, kalau di bahasa Indonesia mungkin padanannya tuh apa ya? Adalah mungkin kali ya. Jadi kalau tadi avoir kan artinya punya ya. Kalau etre tuh kayak adalah. Kalau di bahasa Inggris tuh kalau yang belajar tuh to be ya. Jadi kayak etre itu gunanya intinya untuk menyatakan segala hal gitu, menyatakan identitas seseorang gitu. Misalkan kayak ini nih, kan kalau di bahasa Indonesia kalau ngomong kamu orang Italia gitu, langsung kan kamu orang Italia gitu, kamu dan orang Italia. Tapi kalau di bahasa Perancis, bahasa Inggris juga, itu kalau mau menyatakan contohnya ini nationality atau kewarganegaraan, itu nggak bisa langsung kan, orang Italia itu kan Italiang ya, itu yang paling atas tuh tulisannya Italian, baca Italiang. Gak bisa tuh je Italiang, gak bisa. Tapi harus ada semacam pengantarnya dulu nih gitu, penghubungnya dulu. Nah kalau di bahasa Perancis itu disebutnya être gitu. Dan être ini untuk setiap subjek itu berubah-ubah. Kalau je itu bukan je être italien, bukan, tapi jadi je suis itu. Kalau tu jadi tu itu kamu, tu gitu, tu Italian, kamu orang Italia gitu. Kira-kira gitu sih intinya. Nah kalau untuk être dulu kali itu udah paham belum, Aska? Ya. Intinya Paham, Kak? buat ya untuk ke kayak gitu, adalah gitu tadi. Ya untuk menyatakan kewarganegaraan. Sebenarnya Contohnya. Aska tuh udah paham konjugasinya, tapi yang dia kurang paham cara pemakaiannya mungkin Kak Dani. Iya. Iya kan, benar kan ya Aska? Jadi benar Kak. Konjugasinya udah tahu gitu kalau ini apa gitu. Jadi balik lagi kayak tadi yang dijelasin sama Kak Dani. Kalau être tuh to be, kalau disamain kayak di bahasa Inggris tuh pas banget. Gitu. I am, you are, I am, je suis, you are, tu es, he is, she is, elle, il est. Oh gini, Aska, pertama Aska udah ini belum? Paham penggunaan to be di bahasa Inggris belum? Kalau udah paham gampang nih aku jelasinnya, tambahinnya. Kalau dari bahasa Inggris sih udah paham Kak. Ya paham kan, kalau penggunaan to be kayak untuk menyatakan segala hal kan, kayak contohnya umur nih, I am 16 years old misalkan. Terus untuk menyatakan kewarganegaraan gitu, I am Indonesian. Terus banyak lah ya untuk menyatakan segala hal gitu ya. Kamu orang Jakarta gitu kan, you are Jakartanian gitu. Nah, jadi kalau di bahasa Inggris itu semuanya tuh pakai to be. Nah, tapi kalau di bahasa Perancis gitu, di bahasa Perancis nih, être-nya ini, to be-nya ini nggak dipakai buat semuanya gitu. Ada beberapa hal yang pakainya itu avoir gitu. Salah satunya umur gitu. Jadi kalau di bahasa Inggris kan tetap pakai to be ya, umur. I am 16 years old. Nah kalau di bahasa Perancis itu nggak pakai être, nggak pakai to be-nya, enggak, tapi pakainya avoir gitu, beberapa doang gitu. Kira-kira gitu. Masih rumit nggak? Beberapanya itu kayak gimana? Ya beberapa, contohnya umur gitu, sedikit lah ya. Sedikit rata-rata pakainya être. Untuk ya. sekarang yang kita pelajarin baru ketemu umur doang kan ya, yang pakai avoir gitu.
avoir itu sebenarnya arti harfiahnya atau arti sebenarnya itu punya gitu ya. Tapi dia juga digunain juga untuk menyatakan umur. Gitu. Masih pusing nggak, Aska? Udah lumayan ngerti, Kak. Yang lain mungkin ada yang masih bingung. Udah paham semua Kak? Mungkin? Hitung Jadi kali. emang bahasa Perancis agak di atas sedikit lebih rumit dari bahasa Inggris lah. Atau yang tadi masih ada yang bingung sama negasi ya. Nah, ini negasi. Ya sekalian aja nih. Ne dan pa itu harus ada di antara verbanya. Mau verba apapun itu. Verba avoir, être, atau mungkin nanti kalian belajar verba lain. Misalnya aller, terus vouloir, voir. Belum belajar lah ya, belum belajar Iya, lah. udah. Kalau verba itu ya, mungkin. Gak usah dipikirin yang tadi itu. Yang penting ingat aja penggunaan kalimat, cara menggunakan kalimat negatif atau negasi ya begini. Ne dan pa harus diikuti banget semuanya. Kalau misalnya kayak tadi yang Karian bilang, kalau nggak mau pakai ne-nya nggak apa-apa, yang penting ada pa-nya. Gitu. Tapi itu biasanya untuk bahasa Perancis yang orang-orang Perancis yang udah ngomong sehari-hari, gitu. Bahasa sehari-hari kayak bahasa gaulnya mereka udah males ngomong nepa lengkap, jadi udah langsung pakai. Cuman kan karena kita masih di dunia akademis ya, jadi tetap harus ada ne dan pa yang berdiri mengapit verba. Kayak gini. Je ne suis pas italien. Tu n'es pas suisse. Elle n'est pas japonaise gitu. Elles ne sont pas indonésiennes. Gitu teman-teman. Atau yang kayak gini, ini ngomongin profesi. Elles ne sont pas chanteuses. Vous n'êtes pas étudiante. Pokoknya gampangnya ingat aja, harus tengah-tengahnya harus ada verba lalu diapit oleh ne dan pa. Begitu. Ingat-ingat tuh. Ne dan pa. Ada lagi kah? Kalau nggak ada, kita nonton video bentar. Oke, Kak. Sebentar. Untuk memperjelas video tugas. Ada nggak nih sebelumnya nih? Soalnya terakhir banget nih kita ketemu. Masih ragu mungkin, apapun itu boleh langsung tanyain aja sekarang. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, langsung ke video aja, Kak. Oke deh kalau gitu. Ini biar kalian bisa ngeliat gambaran orang Prancis tuh gimana sih. Gitu. Bentar ya. Udah kelihatan belum? Udah, tapi hitam. Iya, belum di play soalnya. Oke. Ini jelek banget ya ini ya. Bonjour Greg. Bonjour Madame Dumas. Ça va? Ça va. Et vous? Oh, ça va. Un café? Oui, s'il vous plaît. Merci.
Vous aimez mon café? Oui, oui. Super. Bonjour, mamie. Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie. Ça va? Ça va? Et toi? Ça va. Tu aimes les croissants? Ah oui, oui. Super. Bon, ben, merci. Au revoir. Greg, les croissants. Oh, excuse-moi. De rien. Au revoir, Greg. Ciao. Nah, dari video pertama ini apa yang kalian tangkap nih guys? Si Greg kelaparan. Kelaparan ya, oke. Yang lain ada yang nangkap apa? Saling menyapa gitu, sapa. Oke, jadi dari video pertama ini aku mau ngasih tahu nanti tugasnya akan seperti ini. Jadi ini untuk aku ngasih taunya untuk bukan perkenalan, apa namanya, pertemuan awal sama pertemuan akhir gitu. Kayak misalkan kalau di bahasa Indonesia kan halo, apa kabar gitu. Nanti kalau udah pamitan kan kayak gue balik dulu ya, bye bye gitu. Di sini sama tuh kan tadi ada sabah tuh bonjour, itu juga bisa kan. Terus tadi juga pamitannya au revoir gitu. Nah, untuk di dalam videonya nanti kita bisa nonton di video kedua ini. Di dalam video kedua ini ntar ada beberapa yang kita udah pelajarin, terus bisa kalian aplikasikan nanti di tugas video nanti, oke? Ya, kita nonton video kedua dulu. Bonjour, Bonjour, monsieur. je suis Ludovic Dubrouk. Pardon? C'est qui? Ludovic Dubrouk, c'est pour la chambre. Ah, monsieur Dubrouk, bonjour. Entrez. Merci. Voilà, c'est ma petite fille, Mélanie. Ludovic Dubrouk. Ludovic est belge. Ah, tu es belge. Tu habites où en Belgique? À Bruxelles. C'est sympa, Bruxelles. Un coca? Un café? Un café, s'il te plaît. Assieds-toi. Oke, dari video kedua ini ada yang nangkep kah? Kewarganegaraan, memperkenalkan kewarganegaraan. Iya, betul sekali. Nah, dari kedua video ini yang udah aku tunjukin, jadi kalian tuh setelah ini dikasih tugas bikin video. Videonya karena tadi kan video 3-3, nah karena ini ada 10 kan, jadi nggak cukup. Jadinya 2-2 aja. Nah, terus juga bikin videonya kan nggak mungkin ini ya, nggak mungkin
apa namanya acting begitu karena kan susah. Jadi di Zoom aja lewat Zoom atau lewat apa. Jadi présenter quelqu'un gitu. Jadi di dalam video nanti ada perkenalan nama, umur, mungkin bisa sambil dicatat ya, aku catat. Yang udah kita pelajarin semuanya gitu. Jadi memperkenalkan nama, umur, terus kewarganegaraan, tinggal di mana, gitu. Kalau misalkan kalian mau nambah-nambahin lagi, silakan. Gitu. Kayak tadi tugas poster, kayak gitu. Untuk limit videonya, nggak terlalu panjang-panjang, 2 menit juga nggak apa-apa gitu. Kayak tadi kan juga di video itu 2 menit, 1 menit, 2 menit. Jadi 1 menit atau 2 menit pun nggak apa-apa. Yang penting materinya yang udah kita pelajarin semua ada di dalam video itu. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Soal... 3 menit aja kali ya. Oh, 3 menit. Iya, silakan kalau. 3 menit. Ada yang mau nanya kah? Untuk tenggat pengerjaannya kapan, Kak? Kalian maunya kapan? Iya, sebenarnya pengennya antara Minggu atau gak Sabtu sih, Kak. Soalnya masih PTS juga kan, PAS maksudnya. Hari Selasa pun juga nggak apa-apa, Selasa minggu depannya. Karena video kan ini ya, agak ribet. Iya. Selasa, kalau Selasa minggu depan gimana? Kak Titan, Kak Dani setuju nggak? Boleh. Iya, nggak apa-apa sih. Kasihan juga. Baru iya kan? kelar PAS kan? Kelar PAS kalian kapan sih? Jumat Hari kayaknya. Rabu. Hari Rabu, Kak. Hari Jumat. Oh ya, Rabu-Rabu. Sekarang. Oh. Udah maksimal tenggatnya hari Selasa pukul 23.59 kayak waktu itu ya. Boleh, Kak. Ditulis di grup deh. Kak mau tanya dong. Iya, apa? Maksud dari Zoom itu gimana yang tadi kalau itu pertemuan kan ribet jadi kita Zoom maksudnya apa ya? Kan di Zoom kayak kita bonjour, je m'appelle Rian Pratama, et vous appelez comment gitu. Maksudnya direkam. Iya, direkam. Pakai Zoom. Jadi kayak gini aja kayak di kelas di Zoom itu ada fasilitas buat ngerekam videonya. Harus pakai ekspresi gitu gak sih, Kak? Ya, itu dia yang. Karena kan EO sebutannya atau penilaian video itu yang kita lihat bukan cuma grammar doang. Yang kita lihat ekspresinya juga main gitu. Sebenarnya terserah kalian sih. Kalau misalnya kalian lebih prefer buat ketemuan sama temen, jadi bikin video biasa, kirim boleh. Tapi kalau kalian ini kita nggak maksa juga harus ketemuan, tapi kalau kalian bisanya via online, pakai aplikasi Zoom kayak gini, terus pilih fasilitas direkam videonya, ya nggak apa-apa juga, gitu. Kita kan mempermudah kaliannya juga gitu. Tapi kalau misalkan kaliannya mau ketemu juga nggak apa-apa. Juga nggak apa-apa, terserah. Senyamannya kalian aja. Itu semua udah dirangkum sama Kak Dani di chat. Contohin kali ya, Kak. Ya, dicontohin nggak tuh? Tadi kan udah ada video, Kak. Masih bingung? Kalau kalian bingung cara pakai Zoom, ya nggak apa-apa. Kalau kalian lebih nyaman buat ketemuan, misalnya Aska sama Mikaela sekelompok, nanti ketemuannya di kafe gitu, misalnya kita bikin video yuk di kafe A, video rekam baru kita kirim, boleh juga. Atau mau secara online kayak kita gini juga nggak apa-apa, nanti direkam pakai fasilitas Zoom ngerekam, udah deh kirim.
Ya Kak, paham Kak. Ada yang masih bingung kah? Oh. Saling nanya-nanya gitu, kayak baru ketemu aja. Bonjour, bonjour gitu. Ya kenapa, Kaisar? Untuk anggotanya boleh lebih dari 2 atau hanya maksimal 2 saja, Kak? Sebenarnya kan 10. Kalau kalian lebih dari 2, 3, nanti ada yang sendiri. Nanti ini aja mungkin Kak, ada yang 1-3, ada yang 1-4 gitu. 1, Ada yang 3, 3. ada yang 4. Kita berapa? Muridnya ada berapa sih? Kita ada Kalau 10. Ada 10, berarti udah pas berdua-berdua. Iya. Kalau 3 Ya, nanti kayak ketemuan gitu. Kalau 3 nanti ada yang nggak dapat kelompok takutnya. Kita coba kalau misalkan nanti ada yang bener-bener nggak bisa dihubungin gitu satu orang, kalian coba berdua-dua dulu nih sekarang. Nanti kalau ada nih satu orang yang dia nggak bisa dihubungin nih, yang sekarang nggak ada di kelas ini, kayak bener-bener ngilang gitu. Ya ntar kalian ngomong dulu aja ke kami, nanti yang nggak dapat kelompok tuh bisa dimasukin ke kelompok lain. Jadi ada yang bertiga mungkin. Iya. Tapi usahain berdua-dua dulu ya. Kalau misalnya terpaksa bertiga, yang penting kabarin aja. Kabarin dulu. Oke. Gitu kira-kira. Udah, ada yang nanya lagi? Oke, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Nggak ada lagi kayaknya yang nanya. Udah nggak ada ya? Udah paham semua? Siap, paham. Oke deh kalau gitu. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi ya ini pertemuan terakhir kami sama kalian. Kalau misalkan kami ada kesalahan dalam mengajar, mohon dimaafkan gitu. Aku berharap kalian bisa melanjutkan belajar Prancis gitu biar bisa lebih dari satu bahasa yang dipahami gitu. Jadi ya dari aku sih minta maaf gitu kalau misalnya ada yang salah dalam mengajar. Oke. Jadi kalau dari yang lain ada kata-kata mutiara. Karena udah nggak ketemu lagi. Minggu depan udah tinggal ngirim atau masukan buat kita ngajarnya gimana menurut kalian. Kak, ya. mau nanya. Nanti mau jadi guru di SMA 3 nggak? Waduh. Posisi Bu Rasa terancam. Kenapa begitu, Mikaela? Biar nanti kelas 11-nya bisa belajar bahasa Prancis lagi. Aku nggak mau ekonomi. Waduh, emang ekonomi susah? Lebih ke nyebelin, Kak. Ya gimana ya. Insya Allah. Mungkin ada rezeki ke depannya, terus habis itu ada tawaran ke SMA 3 bisa. Gitu. Gitu ya.